Selamat pagi Indonesia. Halo fams, welcome back to Rekam Indonesia. Barengan sama Joy Ricci di sini tentunya ya. Dan selama 30 menit ke depan akan ada tayangan yang oke-oke tentunya. Tapi sebelum kita memulai acara, ya bolehlah kita pilih-pilih dulu nih sarapan hari ini apa ya. Kira-kira apa yang enak ya? Oke, let's check this out. Nah, ini menu sarapan kita fams. Namanya bubur bakar. Sekilas emang mirip dengan bubur ayam. Bedanya, bubur bakar di sini disajikan dengan clay pot atau mangkuk tanah liat. Ada banyak varian topping atau isian dalam bubur bakar ini nih. Uniknya, dari setiap menunya selalu tercipta aroma khas asap saat disajikan. Wow, mantap nih. Ngebul-ngebul gitu fams. Emang bikin semangat pagi jadi berkobar nih. Bubur bakar ini menjadi menu spesial di Warung The Cock di Bandar Lampung. Bisa dibilang menu ini menjadi pioneer dari menu bubur bakar di kota Bandar Lampung. Kalian bisa menikmati satu mangkuk bubur bakar ini mulai dari Rp12.000 per porsi. Lumayan murah kan fams? Tapi ada tambahan harga lagi untuk setiap toppingnya. Kalau mau yang autentik, ada suiran ayam, cakwe, fish roll, jagung manis, dan kerupuk. Nah, sebelum disajikan, buburnya dipanggang dulu nih fams. Makannya pakai clay pot karena tahan api. Kalau pakai mangkok biasa, takutnya nggak tahan panas. Terus buburnya bisa cepat gosong, fams. Biasanya sih, proses pemanasan atau pembakaran hanya berlangsung beberapa menit saja. Kalau favoritnya akamsi sini atau anak-anak kampung sini nih, biasanya pakai tambahan topping telur. Tapi telurnya harus ditutup bubur. Biar matang saat disajikan, baru deh ditambahin topping autentik tadi. Kalau kurang, ada lagi nih, telur hitam ini yang bisa jadi pilihan. Telur ini berasal dari proses fermentasi layaknya telur asin. Warnanya hitam gelap dan aromanya pekat. Untuk topping lainnya ada smoked beef, ayam panggang merah, dan ikan cakalang serut. Luar biasa ya fams. Sarapan kita ini mewah banget pagi hari ini ya. Yuk langsung deh kita sikat. Sensasi rasa bubur bakar ini memang jempolan fams. Mangkuk tanah liatnya ternyata bisa bikin bumburnya hangat lebih lama. Oh ya fams, hingga saat ini, bubur nasi termasuk pilihan utama warga plus 62 untuk menu sarapan. Coba aja survei sendiri. Pagi-pagi tuh, lihat tuh, gerobak tukang bubur yang ngantri pasti penuh. Kalau di Lampung ada bubur bakar, lain lagi sama di Magelang, Jawa Tengah. Kalau di sini ada bubur, namanya bubur blendrang tulang. Hah, bubur pakai tulang? Baru denger kan fams? Padahal dari zaman penjajahan udah legend di Magelang nih. Ada dua sajian bubur blendrang tulang, yakni bubur blendrang dari tulang kambing dan bubur blendrang dari tulang ayam. Oh iya fams, bahan baku yang disiapkan ada tepung terigu, tulang kambing, dan tulang ayam. Untuk bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai. Untuk satu porsi bubur blendrang ini rata-rata seharga Rp5.000 sampai Rp10.000. Oh iya fams, warung bubur blendrang Bu Sri ini buka setiap hari dari jam 10 pagi. Tapi katanya nggak sampai 1 jam buka, jualannya udah ludes di serbu langganan. Walah, Bu Sri, laris tenan tuh Mbok. Fams, misalnya kalau kita ditanya mau liburan kemana, pasti jawabnya Bali. Yoi nggak? Ya, itu dia. Saya juga begitu. Bali itu memang oke. Keindahan alamnya, waduh, kulinernya, widih, cakep banget, apalagi kerajinannya, waduh, oke, ya. Makanya pengen banget liburan ke sana. Tapi ada yang saya, nggak suka banget lah dari Bali lah, ya. Yaitu apa? Bayar tiket pas hotel saya nggak suka. Kecuali kalau dibayarin sih oke. Yoi nggak? Yuk, gaskan ke Bali fams. Tapi sorry nih, kali ini kita bukan santai kayak di pantai, melainkan melibas tanjakan, turunan, sampai masuk ke lumpur fams. Kita ke Bali, agendanya khusus buat yang doyan ngebut. Biar bisa puas, narik dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau ada yang bilang Bali cuma santai di pantai, berarti pikniknya kurang jauh tuh fams. Jelas-jelas nih salah satu buktinya ya, paket wisata adventure yang ada di kawasan Ubud. Oh iya fams, wisata ekstrim ini
sempat menjabat penghargaan sebagai The Best Trip Advisor untuk kategori Adventure. Salah satu wahana permainannya, ya ini dia fams. Di sini pengunjung bakal disajikan beragam medan ekstrim yang nggak santuy sama sekali. Tarik sis! Ada 2 pilihan medan yang ditawarkan, mulai dari jarak selama 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Biar gak dibilang kacangan, langsung aja fams, kita pilih yang waktu tempuh 2 jam. Udah jauh-jauh ke sini nih, sekalian aja kita mainkan yang jarak 10 km. Tuh kan, belum apa-apa. Kita langsung disambut dengan trek berair dengan kedalaman 1 meter. Melewati kawasan hutan Ubud, perjalanan terus berlanjut. Plus, bonus lagi nih, berupa jalanan yang menurun. Jalur berikutnya juga gak kalah menantang fams. Kita masuk ke wilayah hutan bambu dengan tantangan yang lumayan ngeselin. Hahaha, gimana gak ngeselin? Treknya aja beneran menyiksa nih. Tapi fams, trek off-road memang makin terasa kalau habis turun hujan. Istilahnya biarpun ngeselin, tapi bikin nagih. Dari kawasan hutan bambu, berikutnya menyusuri jalan setapak dengan berbagai turunan dan tanjakan terjal. Nah, di sini jiwa asli pengunjung makin kelihatan fams. Di tengah perjalanan, kita bisa istirahat sejenak di puncak Pandan. Di sini kelihatan banget nih pemandangan alam Ubud yang bikin adem. Kalau udah puas istirahat, saatnya balik ke peradaban fams. Kita lanjut ngegas lagi. Klimaksnya, kita bakal melewati terowongan yang terbentuk dari tumbuhan. Nah, buat kalian yang mau ikut seru-seruan kayak gini, lokasi ini buka setiap hari, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk harga, starting dari Rp400.000 aja kok. Gimana kakak-kakak? Mantap kan? Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Puas seru-seruan, saatnya kita menuju salah satu penginapan yang konsepnya mirip banget kayak Pantai Amalfi di Italia. Berasa banget kan fams? Kayak di wilayah Mediterania. Berada di Kuta Selatan, Kelurahan Pecatu, Kabupaten Badung, penginapan ini memiliki ruangan dengan tipe 2 lantai. Wait, jangan kaget sama harganya fams. Ternyata tempat ini dibanderol dengan harga di bawah Rp500.000. Harganya murah, tapi tempatnya gak murahan. Saik! Tiap kamar di tempat ini dibuat dengan bentuk unik dari sejumlah bahan kayu. Sementara bagian dalam kamar tampil dengan nuansa dominan putih. Tapi sebenarnya ini konsepnya apa sih? Kayaknya tiap ada spot penginapan warna putih, selalu kita ngecapnya Mediterania atau Santorini atau apalah gitulah ya. Padahal konsep warna putih kan di semua tempat ada ya. Nah, gimana nih Pak Yudi? Sebenarnya konsepnya apa nih Pak? Sebenarnya ini mix gado-gado semuanya. Campur, ada yang ala Spanyolan, ala daerah-daerah pinggirannya Brasilia, atau bahkan saya jalan-jalan sampai Afrika pun konsepnya kira-kira seperti ini. Tuh kan, ternyata kata Pak Yudi, konsepnya campuran fams. Jadi nggak identik ke satu tempat tertentu. Buat kita mah, yang penting betah bisa istirahat, ya nggak? Apalagi lokasinya memang lumayan cukup luas dengan harga yang terjangkau. Pada bagian depan, terdapat kolam renang yang langsung menghadap pemandangan. Bahkan, kalau mau coba makan siang dengan menu terapung, bisa juga kok kalian coba. Terakhir, silakan menikmati beragam menu kuliner dengan konsep internasional. Gimana fams? Liburan seru, tapi budgetnya gak bikin menggerutu. Cus lah kita! Fams, untuk ngilangin stres, banyak yang menyarankan untuk liburan lah. Healing, ya kan? Nah, tapi hati-hati. Gak selamanya liburan itu bisa menghilangkan stres. Tapi yang paling benar adalah, coba ambil HP, buka aplikasi mobile banking kamu. Nah, kalau saldonya nambah, saldonya cukup. Nah, stres hilang. Bener kan? Nah, kali ini kita lihat di pembuatan keramik yang kerap dijadikan sebagai cara sama wisatawan.
dalam menghabiskan waktu dan membangun kebersamaan. Proses pembuatan keramik inilah yang dijadikan sebagai salah satu cara merelaksasikan diri. Salah satu lokasinya ada di Jalan Kecubung Sari, Kecamatan Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali. Kira-kira selama di sini kita bakal dapat apa aja ya, Fems? Oke, coba kita tanya nih sama seniman keramiknya deh, biar jelas. Jadi untuk paket workshop kami, biasanya pas waktu orang datang kita kasih touring dulu untuk studio kami. Kebetulan studio kami itu komplit ada wheel dengan dan juga ada oven pembakaran sendiri. Jadi di situ orang-orang bisa melihat langsung pembentukan keramik menggunakan wheel maupun juga menggunakan hand building atau tanpa mesin itu sendiri. Para peserta kelas keramik berasal dari semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Oh iya Fems, hasil dari produk keramik ini bisa kalian bawa pulang nantinya. Cukup membayar sekitar Rp300.000. Kelas keramik dimulai dengan mengenal jenis clay atau tanah liat yang layak untuk dijadikan produk keramik. Setelah itu lanjut dengan tahap pinching, yaitu permulaan dalam menyiapkan bahan dasar tanah liat sampai permukaannya benar-benar halus. Tanah liat kemudian dipotong dengan tali senar. Dalam pembuatan keramik, untuk memastikan tanah liat baik atau tidaknya, bisa dilihat dari gelembung udara. Kalau permukaan tanah liat sudah rata, artinya sudah bisa dibentuk. Secara umum ada dua teknik yang bakal kalian pelajari dalam membuat keramik. Pertama yaitu teknik slab, atau membuat kerajinan keramik dengan bentuk geometrik. Sedangkan teknik kedua yaitu plat. Di tahap ini, mulai membentuk keramik dengan bentuk pipih, seperti mangkok dan piring. Sebelum masuk ke kelas painting, keramik harus di oven dulu nih selama 8 jam dengan suhu 800 derajat Celcius. Proses pelukisan keramik menggunakan pewarnaan underglass atau cat khusus. Setelah diwarnai dan dilukis, keramik kembali di oven selama 10 jam dengan suhu 1200 derajat Celcius. Selain bisa bergabung dan ikutan kelas keramik, di lokasi ini juga bisa melihat proses pembuatan keramik dengan teknik wheel throwing atau meja putar. Cara ini biasa dilakukan oleh profesional Fems. Gimana Fems? Mau stress release dengan cara yang santai? Kalau mau, ikutan kelas keramik ini salah satunya. Balik lagi di Ragam Indonesia barengan sama Jody di sini tentunya ya. Ampun itu siapa sih? Hei! Elah, ini ngeganggu itu siapa sih? Sorry ya. Oke, sorry fans ya. Oke, kita ulangi ya. Oke, masih barengan sama Jody di sini. Astagfirullahaladzim. Itu siapa sih? Ya Allah. Yaudah fans. Oke, ntar saya mau beresin itu dulu ya. Ini diganggu nih, aduh, yaudah, simak ke satu ini nih. Waduh, ini juga ngagetin fans. Tapi kalau ini, biarpun ngagetin, tapi banyak yang doyan. Karena ini merupakan proses pembuatan berondong beras. Suaranya boleh keras, tapi rasanya bikin lidah membelas. Oh iya fans, selama bikin berondong beras ketan tinggal dimasukkan ke alat khusus. Selama dipanaskan, beras akan mengembang seperti busa. Buka alatnya, dan jadi deh tuh berondong beras. Kalau kata mas-mas pembuat berondongnya, ledakan dihasilkan karena tidak ada udara di mesin khusus ini, Fems. Sentra pembuatan berondong beras ketan ini ada di desa Jabal Sari, Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur. Biar rasanya lebih manis, berondong ketan dicampur dengan adonan karamel dan juga minyak kelapa. Biar ngaduknya nanti gak lengket, Fems. Jajanan legendaris ini punya banyak nama ya, Fems. Ada yang bilang berondong beras, ada yang bilang bipang, ada juga jipang. Waktu kecil dulu, pasti biasanya suka beli yang dibungkus plastik bening kan? Tapi kalau sekarang, berondong beras, penyajiannya udah kekinian banget, Fems. Ada yang dicampur es krim sama puding warna-warni. Bahagia banget ya jadi anak zaman now. Jadi nyesel keburu tua deh. Dari Tulungagung, kita geser ke Majalaya, Jawa Barat untuk melihat cara buat berondong dari gabah ketan. Proses pembuatannya sih masih tradisional, Fems. Gabah ketan yang masih terbungkus cangkang harus disangrai dalam gentong. Sekitar 5 menitan, gabah ketannya udah bisa mekar. Selanjutnya, ayak dengan tampah bambu agar cangkangnya terpisah. Dalam sehari, ada 50 kg bahan baku gabah ketan yang diolah jadi berondong. Di sini ada 2 jenis berondong yang dibuat, berondong dengan gula merah dan vanili, serta berondong dengan gula kelapa dan selai nanas.
Untuk berondong gula merah dan vanili tinggal campur aja ke dalam ketan sangrai. Cetakan dari kayu inilah yang ngebentuk berondong gula merah menjadi bulat sempurna. Proses pengovenan dengan cara tradisional bisa ngebuat berondong jadi kering dan awet. Cukup 15 menitan aja, berondongnya jadi renyah fams. Kalau berondong jenis yang kedua, selain nanas dan gula kelapa jadi isi di dalamnya. Kalau tadi jajanan legend, ini juga legend fams, tapi diadopsi dari makanan luar. Pada suka apel kan? Selain dimakan langsung, apel juga banyak dijadikan olahan. Salah satunya donat apel. Bahan-bahannya antara lain 100 ml susu cair, 2 sendok teh baking powder, 100 gram gula pasir, 1 butir telur, 200 gram tepung terigu protein sedang, dan tentunya saja apel. Tinggal campur aja semua bahan, sampai jadi adonan donatnya. Kalau adonan udah jadi, masukkan ke cetakan donat mini, lalu tambahin potongan apelnya. Kasih adonan lagi, terus tutup dan tunggu selama 6 menit. Nah, ini dia nih bagian puncaknya. Kasih topping. Donat mininya ditusuk dulu pakai tusukan sate, lalu kasih topping deh. Bisa pakai selai stroberi dan juga coklat warna-warni. Atau yang suka white chocolate dan green tea powder, bisa juga nih pakai cookies and cream kayak gini. So cute kan fams? ...30 menit Joe menemani pagi kalian. Dan jangan lupa, saksikan terus Seragam Indonesia dari Senin sampai Jumat jam 5.30 hanya di channel Trans 7. Karena apa fams? Karena Indonesia mendunia!